Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Joni Musa LCMA. Beliau ini sehari-hari bertugas sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Seterusnya kepada segenap pejabat Lapas Koswi Pangkal, Pak Kalapas, serta para pejabat struktural yang hadir dari eselon 5 dan 4. Seterusnya kepada pegawai Lapas Pangkal yang hadir. Seterusnya juga yang kami banggakan dan kami cintai, anak didik kami sekalian yang sudah bersama-sama kita duduk bersama lutut di tempat ini pada saat pagi ini. Berharap kita bersama, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita bersama. Selanjutnya, selalu beriring salam marilah bersama kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, khataman Nabi. Semoga dengan salam disampaikan, insyaallah nanti kita bersama akan selesai. Syafaat dari Rasulullah SAW sampai di mahsyar nanti. Amin. Amin. Langsung saja kita mulai kegiatan kita ini. Sebelum kita mulai taklim, kita akan mulainya dengan bersalawat, dengan melantunkan lafaz salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Untuk itu kepada Pak Buya untuk membukanya salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang belakang tuh belum semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya yang belakang tuh belum kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hubban, walhamdulillahi syukran, walhamdulillahi yawman wa syahran wa umran, walhamdulillahi fisarra wa dharra, walhamdulillahi daiman wa abadan, walhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, walhamdulillahillazi an'ama 'alaina ni'matal islami wal iman, wassalatu wassalam ala rasul al-muayyad bi burhanil Qur'an, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan amma ba'd.
yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati Bapak Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Bangko. Kemudian yang kami hormati seluruh pejabat pimpinan di LP Kelas 2B Bangko yang hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Sujono, ada Pak Pai, ada Pak Diono, terus ada Mas Wahyu dan lain sebagainya. Kemudian yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, nenten-nenten, nekno-nekno, Mbak Kakung, Mbak Uti, atu-atu, nyai-nyai, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, mungkin saya mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin nanti ngaji kita tidak lama-lama, karena memang ngaji itu tidak boleh lama-lama. Kata orang tuh yang boleh lama nonton konser dangdut, mana boleh lama. Ngaji itu tidak kuat orang lama-lama. Biasanya kalau lama-lama ngantuk, ngantuk. Tapi kalau nonton konser dari setelah maghrib sampai jam 2 malam kuat. Tapi kalau mendengar pengajian tapi mudah-mudahan seluruh santri-santriwati yang hadir pada pagi hari ini semuanya semangat. Amin. Saya anggap di sini adalah semuanya adalah santri-santriwati. Saya anggap bapak-bapak ibu sekarang ini sedang mondok karena termasuk orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau masih di luar entah pun tak kejadian. Kalau diselamatkan, dibimbing di sini, diberi pembinaan, diberi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan semuanya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan menjadi hamba Allah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di lembaga permasyarakatan ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi aw yusarahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin rezeki kita lancar, rezeki kita mudah, kemudian umur kita barokah, ilmu kita panjang, maka sambunglah tali silaturahim, jangan memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyambung tali silaturahim pada pagi hari ini, seluruh yang hadir pada pagi hari ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan juga yang banyak utang segera lunas utangnya. Amin. Tapi ingin lunas utang apa? Nah, ingin lunas bayar ya. Enggak bayar enggak lunas ya. Nah, kemudian juga mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya umurnya barokah, umurnya panjang, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wafatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nah, dulu kalau saya ngaji di Jawa pasti makna ngaji kitab itu pakai bahasa Jawa, Pak. Nah, bagaimana makna bahasa Jawa? Inna awlan nasi satamana luwih utama nek menungso di kelawan ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku aksaruhum luwih akeh-akeh nek menungso alaya ing atase ingsun apane salatan maca selawate. Nah, ya
Itu makna Jawa. Biasanya kalau di pondok pesantren kalau ngaji makna kitab itu seperti itu, Pak. Nah dulu saya bingung juga Pak, orang dusun kan. Oh iya Pak Ponta. Awak seko tidak bisa bahasa Jawa, orang ngaji bahasa Jawa, dia orang bahasa Jawa. Nah hampir biasa saya nak balik ke Bangkok lagi. Saya telepon bapak saya, halo my father, I must go home now. Halo bapak, saya dah telok ngaji sekolah, saya tak balik lah. Oh terserahmu, sakarmu, bapak saya. Nah, tapi kiai saya tak boleh. Kata kiai, baru berapa? Baru 3 hari. Apa kenapa kamu pulang? Tidak bisa bahasa Jawa, mana ada. Baru 3 hari langsung bisa ya nggak ada. Aku harus tunggu di sini dulu. Sebulan. Kalau sebulan nggak ada perubahan, nah kalau mau pulang ya silakan. Baru 3 hari langsung bisa, ya nggak bisa. Kamu mau pulang sekarang aku nggak neko. Apa nggak malu kamu sudah jauh-jauh dari Sumatera, Sumburan, sudah ngabis duit banyak. Kasihan untuk orang tua kamu. Sambil meneteskan air mata, Pak, akhirnya ndak jadi balik. Nah, gitu pulang ngaji terus. Ya kayak gitu tadi. Alhamdulillah, tawis kabeh puji, iku nilai tetap duwe di Gusti Allah. Rabbil alamin tetap ngene wong alam kabeh. Saya di situ, alhamdulillah, istiqomah, sampailah selesai 5 tahun setengah. Artinya apa Pak? Segala sesuatu itu kalau kita mantap istiqomah, insya Allah bisa. Jangan cepat putus asa. Ngaji itu seperti itu, ngalih kene, ngalih kono, pindah sini, pindah sana. Uyo, nggak ada yang dapat. Istiqomah, alhamdulillah. Itu mana Jawa? Kalau kita terjemahkan ke bahasa dusun, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku di dunia ini. Ini kata Nabi Pak. Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat di dunia ini. Makanya oleh itu bapak-bapak, ibu-ibu, nenten, kapanpun, dimanapun kita berada, everywhere, every time. Pergunakan setiap napas kita, lisan kita untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu tabligh akbar saja, jangan nunggu pengajian saja sendiri. Nah, kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kalau bisa minimal 200 sehari semalam. 100 setelah subuh, 100 setelah maghrib. Kuat Pak? Masa tak kuat? Cuma 100 setelah maghrib, 100 setelah subuh. Nah ini, jangan nunggu tua. Nah, ibadah jangan nunggu tua. Ibadah jangan nunggu tua. Ibadahlah sampai tua. Aja betul. Ibadah ojo ngenteni tua. Ibadah nganti tua. Kenapa Bapak Ibu sekalian, ibadah tidak boleh nunggu tua? Karena orang tua banyak penyakitnya. Kalau badanlah banyak penyakitnya, tidak bisa dah kusuk pulau. Tidak bisa kusuk Pak. Kalau orang sudah tua tidak bisa kusuk. Makanya beribadah mumpung badan kita sehat. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian, nenten, nekno. Mereka datang kepada saya meneteskan air mata penyesalan cung. Nekno, nyesal cung. Kenapa dulu masih muda mana beribadah, tak mau beribadah, tunggu tua. Ternyata tambah tua. Bukan tambah rajin ibadah, tambah kanji pulau. Bukan tambah rajin ibadah, tetapi tambah kanji. Yang model tuh Pak, aku mau ibadah muda. Ada juga nenten dan nangis payah ibadah, cung payah lagu bogo. Ibadah rajinlah, khusyuk yang payah. Kenapa khusyuk payah? Penyakit lah banyak. Allahu Akbar. Kalau pernah intensi naik. Sami Allah wa liman hamidah. Enggak sakit pulau. Allahu Akbar. Penyakit asam aurat nanti bawa pulau. Apa payah?
Makanya ibadah jangan nunggu tua, tetapi beribadahlah sampai mumpung mondok pesantren di sini sekarang ini. Nah, pergunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, pergunakan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, sehingga kita keluar di sini nanti menjadi the best, menjadi orang yang terbaik. Jangan kira orang di luar sana lebih baik dari bapak-bapak ibu. Enggak. Bisa jadi bapak ibu ini lebih baik dari mereka yang berada di luar itu. Pokoknya ibadah jangan nunggu. Ibadah sampai itu yang. Nah, mulai setelah maghrib nanti baca selawat 100 kali. Setelah subuh 100 kali. Karena kata Nabi, orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Terserah mau selawat apa yang kita hafal. Selawat Jibril silakan. Sirawat Syifa silakan. Selawat Ibrahimiyah silakan. Yang hafalnya. Kalau yang pendek itu selawat Jibril. Nah, yang kita baca tadi. Sallallahu ala Muhammad. Awatnya jelas salawat Jibril. Kalau tambahan itu tidak, salawat Jibril baca jelas sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau macamnya udah banyak ragu-ragu udah. Kalau sudah subuh macam ragu-ragu berarti lah. Udah selesai. Udah cepat-cepat saja, tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Itu pada dalam paling-paling 10 menit selesai. Itu pergunakan waktu itu sebanyak mungkin untuk itu di sini. Hanya nyanyi begawe. Sekok bagi dulu, sekok. Habis waktu di sini untuk nyanyi di pesantren, gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertafakur kepada Allah, untuk menyesali perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu, kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu saya bagi dulu. Dasar kau kayak yang rajin. Gunakan untuk ibadah lisan kita sebanyak mungkin, selawat, istighfar, tasbih dan lain sebagainya. Ya Pak ya, mulai nanti setelah maghrib 100, setelah subuh 100. Setelah Pak ya? Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Keluar dari ini tetap itu dilanjutkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu pas 10 menit selesai. Apalagi lebih cepat dari itu tamat. Masalah. Jangan pulau model itu. Kalau model itu nanti ada dapat mudahnya ya. Slow be. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silakan tes nanti. Kalau ada tasbih. Ada tasbih. Kalau ada beli. Wah, siapa? Tidak kok. Allah astagfirullah. Begitu juga Pak Sudono. Tambah sajadahnya, tambah pekinya. Allah dapat pahala. Itu di sini ini ladang pahala Pak. Khusus untuk petugas ladang pahala. Itu membimbing teman-teman kita ini, mendidik mereka, berarti mengajar mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah itu luar biasa. Pokoknya sini saya anggap pondok pesantren, tempat-tempat orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Dubabul Hadis bab Fathus Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran. ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000 ومن صلى علي 1000 لم تمسه النار.
artinya Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat untuk orang itu 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah berselawat untuk orang itu 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah berselawat untuk orang itu 1000 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka orang itu tidak disentuh api neraka. Itu maka keutamaan salawat. Makanya saya anjurkan kalau bisa ping 1000 sedina sungi. Buat apa ora? Kalau bisa 1000 sehari semalam. Nah, tapi kalau tidak kuat ya minimal 200 tadi. Nggak payah itu. Apalagi setelah salat wajib 100, 500 kita berselawat kepada Nabi. Apalagi kalau bisa 1000 lebih mantap lagi. Maka jasadnya, tubuhnya tidak disentuh api neraka. Tapi ya nggak cukup selawatan tok sholat orang. Tapi biasanya uang nggak sholatan juga belum selawatan. Orang yang nggak sholat ya nggak mau selawatan. Biasanya yang mau selawatan ya orang yang sholat. Ya Bapak ya, saya mohon itu. Istiqomah kita lakukan. Karena kata Nabi, orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah ingat, kalau bisa nanti keluar dari sini atau kita tulis besar-besar ditempelkan ke tembok. Kata Ustaz Mr. John, ibadah jangan nunggu tua, tetapi beribadahlah sampai tua. Beribadah jangan nunggu tua, beribadahlah sampai tua. Ngibadah ojo ngenteni tua, ngibadah nganti tua. Apa niku Pak? Banyak nunggu tua ini tambah tua yang saya sampaikan tadi. Banyak yang menangis meneteskan air mata penyesalan mereka. Makanya sebelum kita menyesal jangan sampai seperti itu. Maka pergunakan kesempatan waktu kita sampai mungkin masa muda ini untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berselawat kepada Allah SWT, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa menit? Setengah jam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bermacam-macam rupa. Betul Pak? Betul. Contohnya nggak ono sing podo, ono sing irungnya bangil baru. Nggak ada yang sama. Manusia yang bermacam-macam rupa, warna, bahasa, bangsa dan agama memiliki satu kesamaan. Nah, jadi manusia yang begitu bermacam-macam rupa, warna, bahasa, bangsa, dan agama, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan dalam tujuan hidup. Pak, Bu, seluruh manusia di dunia ini, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kesamaan tujuan hidup. Boleh ditanya, mereka yang bermacam-macam profesi dan tingkat pendidikan itu, ternyata yang mereka cari hanya satu, yaitu sama apa? Kebahagiaan. Betul Pak? Betul. Kalau kita tanya manusia, nggak ada yang nggak mencari kebahagiaan. Ini Pak Sudono, Pak Sunyo, panjenengan ini hidup di dunia ini mencari apa? Kebahagiaan. Pak Pai mencari kebahagiaan, Pak Diono mencari kebahagiaan, Mas Bayu mencari kebahagiaan, Pak Puji Esa mencari kebahagiaan, Pak Honi, bukan Pak Joni ya, mencari kebahagiaan. Siapapun, preman ditanya mencari apa? Kebahagiaan. Orang nggak punya agama mencari kebahagiaan. Semuanya mencari kebahagiaan. Namun ketahuilah bahwasanya, sesungguhnya kebahagiaan hakiki itu tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui satu jalan, yaitu al-Islam. Kebahagiaan hakiki itu Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui satu jalan, yaitu al-Islam. Berarti kalau ada kebahagiaan hakiki, ada kebahagiaan majazi, kebahagiaan semu, kebahagiaan prank. Tahu prank Pak? Jebakan. Oh ada orang, alhamdulillah saya korupsi, senang. Oh itu namanya bahagia semu. Oh saya alhamdulillah
senang berzina, senang bahagia. Kok berzina kok pakai alhamdulillah. Itu namanya kebahagiaan semu. Saya mabuk-mabukan narkoba, senang saya, bahagia saya. Itu namanya kebahagiaan semu. Lalu kebahagiaan hakiki itu Bapak Ibu sekalian hanya bisa diperoleh melalui satu jalan, yaitu kita melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Jangan harap kalau kita tidak melaksanakan ajaran Islam dengan baik, kalau kita memperoleh kebahagiaan, tidak bakalan. Walaupun Pak, mobilnya Fortuner 4, kebun sawitnya 100 hektar, kebun karetnya 200 hektar, bininya 4, tidak bakal memperoleh yang namanya kebahagiaan hakiki kalau dia tidak berislam dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qannahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Nabi, orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang syukur kita, Pak. Itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan muslim, atau kita mendapat hidayah, diberi hidayah oleh Allah. Dulu kita tidak Islam, sekarang masuk Islam. Nah ini aflaha man aslam, orang yang beruntung, orang yang bahagia itu dan orang Islam. Tentu Islam yang bagaimana? Tentu orang yang Islam, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah, secara totalitas. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Islam kita dianjurkan, Islam yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita adalah Islam secara kafah, Pak. Kafah secara keseluruhan. Mulut Islam, mata Islam, hidung Islam, kaki Islam, tangan Islam. Itu Pak. Ini kadang-kadang banyak orang cangkem metok sin Islam, mulutnya saja yang Islam. Kamu agamanya apa? Islam, tapi perangainya tahun. Kamu apa? Islam. Tingkah lakunya Firaun. Tahun. Nah, itu enggak. Itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Walaupun tertulis KTP Islam benar, tapi pangai tahun ada. Islam secara kafah kita harus berubah. Pasti bisa. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nasib mereka sendiri. Jadi kalau kita semua ingin berubah menjadi baik, pasti Allah akan merubah kita menjadi baik. Yang penting ada keinginan dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada keinginan, ya bahaya. 20 tahun pun pesantren resiko ada hasilnya. Pikirnya apa? Malai kau nak logik. Ya kalau nak malingin ada dong. Cuba kita dalam ini bertaubat, ya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah, ya Allah, aku menyesali semua kesalahan-kesalahan yang dahulu, ya Allah. Aku di sini ingin betul-betul bertaubat kepadamu, ya Allah. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus, ya Allah. Jangan engkau sesatkan aku kembali, ya Allah. Jadikan aku orang yang baik, ya Allah. Orang yang kau ridai, ya Allah. Orang yang rajin beribadah kepadamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Ketika aku wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita berpikir lagi untuk berbuat masa lalu yang tersesat tersebut. Ya Pak ya. Nah ini Bapak alhamdulillah dapat hidayah dari Allah di sini. Beruntung Pak. Beruntung, syukuri. Jangan pernah kita merasa tidak bersyukur. Bersyukur, ini nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita di dalam ini Pak ya. Nikmat yang besar. Nah ini ketemu dengan Pak Sujono, Masya Allah orangnya kalem, Masya Allah senyum terus. Ini tengok lagi Pak Tiono, Masya Allah senyum terus. Mas Fani, saya tahu ini semua Pak Ibu, saya ini tahu sampai ketemu dengan beliau ini orang baik semua. Bapak beruntung bapak-bapak dibimbing oleh mereka di sini. Dididik oleh mereka di sini. Nah, maka pergunakan kesempatan nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk kita berbuat
berusaha berubah ke arah yang lebih baik di masa depan. Mudah-mudahan nanti itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semuanya Islam, seluruh anggota kita, badan kita harus Islam secara totalitas, perbuatan kita harus Islam. Maka laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti akan kami berikan mereka hidup yang baik, hidup bahagia, dan kami berikan mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin memperoleh hidup bahagia, kalau kita ingin memperoleh hidup baik, maka kita harus melakukan amal saleh. Amal saleh dengan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahalah kapanpun dan dimanapun kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bahagia, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini betul-betullah kita berislam yang baik, beriman dengan baik. Beriman di bawah beriman itu macam-macam. Nah, ibu-ibunya mana itu mas? Ada 6 orang tuh ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat selalu. Nampaknya banyak gizi di sini. Gizi semua badannya. Lima kan di sini. Masya Allah, saya aja kadang-kadang sekali sehari. Wah, ini cukup nih Pak, ini mabuk. Iya, gratis lagi. Masya Allah. Apalagi nyaman, apalagi yang kamu pupuri. Itu memang luar biasa di sini ini. Makan gratis 3 kali. Masya Allah, pantas lemu-lemu. Itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman juga tidak sekedar iman. Iman itu banyak macamnya. Kalau saya gambarkan iman itu Pak terbagi ibarat emas. Saya gambarkan seperti emas. Wah, kita dulu kan ada merangit emas, ada Jambi emas, akhirnya sungai kita jadi emas kalau. Gara-gara merangit emas, Jambi emas, sungai berubah airnya jadi emas kalau ya. Batu pun jadi emas. Nah, kuning. Mandi tidak bisa gila. Mungkin sampai ke lapasnya ya PDHM tuh agak warna emas juga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu saya ibaratkan seperti emas. Macam-macam ya, Pak. Emas itu ada yang 24 karat, betul, Pak? Betul. Ada yang 22 karat dan ada yang 18. Begitu juga iman manusia. Iman manusia itu ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada juga yang 18 karat. Siapa yang imannya 24 karat? Imanul anbiya wal mursalin wal awliya. Imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini enggak ada yang bisa imannya yang 24 karat. Enggak bisa, Pak. Karena apa? Para rasul, para nabi itu, Pak, mereka hati mereka itu selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semenit saja, sedetik saja mereka lupa kepada Allah, mereka berdosa, Pak. Nabi, Rasul, wali itu hadis mereka selalu Allah, 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 Allah. Walaupun nampaknya ngutarin awak, artinya tetap Allah, Allah itu, Pak. Makanya kita di sini tidak ada yang bisa imannya 24 kan? Itu imannya para nabi, para rasul, para walinya Allah. Bahkan mereka tidur itu, Pak, hati mereka selalu berzikir kepada Allah. Maka dalam hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanama ainuhu wa la yanamu qalbuhu, kata Sayyidah Aisyah. Nabi itu matanya tidur, matanya menjam, tetapi hatinya tak pernah
puasa Pak, sedetik saja mereka lupa kepada Allah, batal shaumuhum, batal puasanya. Nah, ini pokoknya berat dado kita yang di sini yang mampu imannya mencapai 24 karat karena susah. Kita ini ingat Allah itu paling-paling kalau sholat takbiratul ihram. Ya Pak. Usolli. Allah. Ingat Allah. Akbar. Tunggulah beberapa detik setelah itu langsung. Ya Allah, kredit motor anak ibu. Biaya sekolah anak. Ya Allah, sawit saja lah di Cina orang tahu. Nah, tapi itu lupa berapa anak ya. Tapi kamar nona 24 karat. Bisa. Masuk kita kerja 24 karat payah. Nah, payah. Balik-balik Pak Yono. Lalu yang kedua ada iman manusia Pak yang 22 karat. Iman siapa itu? Imanul ulama. Para ulama, para orang-orang yang soleh. Dan inilah yang harus kita usaha untuk mencapainya. Iman 22. Insya Allah kita mampu mencapai itu semua dengan syarat kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita lakukan itu terus, insya Allah iman kita 22. Itu yang harus kita kejar Pak. Mumpung mondok pesantren di sini, kejarkan iman yang 22 karat itu. Berzikir, membaca Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah ditambahkan sembahyang tahajud, salat rawatib dan lain-lain sebagainya. Jangan banyak main balak 12 be. Di situ bisa main balak 12. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jangan kita lakukan hal-hal yang membuat hati kita lalai, Pak. Jangan melakukan sesuatu yang membuat hati kita lalai. Ada dua hal yang membuat hati kita itu berkarat. Yang pertama apa Pak? Al-ghaflatu 'anillah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan yang kita lakukan dan itu membuat kita lalai kepada Allah, itu membuat hati kita berkarat. Main balak dua balik, mutai dia boleh lantudah. Itu sudah itu berkarat hatinya. Kemudian yang kedua apa? Adzambu, dosa. Dosa kita lakukan. Nah, ini yang membuat dua perkara yang membuat hati kita berkarat. Pertama, lalai kepada Allah. Orang bersolat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak masuk waktu maghrib baru nak duduk nak sayang asar. Namanya sarrik. Itu namanya sarrik, sholat asar campur maghrib. Langsung kita berdekat kami duduk Allah Akbar. Itu kalau kita sering melalai-lalai dari seperti itu, maka hati kita semakin lama semakin berkarat. Pasti keluar dari sini ada berubah dah. Baru keluar sebulan dari Tangkoki. Banyak yang saya tengok sudah tuh Pak. Alhamdulillah di sini dah. Jangan sampai seperti itu Pak. Kita harus menjadi orang yang terhormat ketika keluar dari sini. Hormat di sisi Allah, hormat di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih. Kita semua Allah itu tidak melihat bentuk kemudian melihat apa-apa, tapi hati iman kamu itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berubah cara yang baik-baik, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ada juga jangan bersedih kalau hati kita berkarat disebabkan lalai kepada Allah, kemudian disebabkan dosa. Namun ada dua pula yang menghilangkan karatnya hati tersebut. Apa? Yang pertama istighfar. Astagfirullah. Banyak beristighfar kepada Allah. Kalau lebih banyak astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kalau dah sempat itu yang pendek, astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua apa Pak? Al-dzikru, zikir. Nah, ini insyaallah hati kita yang berkarat itu insyaallah kembali putih kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada iman manusia itu yang 18 karat. Wah, ini yang bahaya Pak. Ada manusia itu imannya yang 18 karat. Siapa yang 18 karat? Para calo nyurat ibadah rajin, ngupek orang juga rajin. Semayang subuh rajin, keluar dari semayang subuh langsung ngatur buruk-buruk pemerintah pembentak Jokowi. Banyak banget tuh Pak, semayang rajin, sholat rajin, baca Quran rajin, ngupek orang rajin, ngenyek orang ya rajin. Itu iman orang yang seperti itu Pak.
18 karat. Ada orangnya sih kok. Banyak orang ada tuh Pak. Wih, disiplinnya. Orang azan, Allahu Akbar, langsung datang ke masjid. Keluar masjid. Sebab apa hidup ambil ke? Itu 18 karat. Tapi ada yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, iman manusia. Ada iman manusia itu yang sekarat. Ini yang sekarat tuh, ayo nih. Yang sekarat tuh Pak. Cuma di KTP-nya bank Islam, agamanya Islam, tapi itu di perangai tahun Firaun. Ditanya, bisa semayang tadi soda? Bisa niat kosong, dan soda. Bisa niat mandi junub, dan bisa soda. Cucu lah berapa? 20 orang. Cucu 20 orang, niat mandi junub, dan bisa soda. Ada juga saya tanya-nanya, Nek, apa niat mandi junub, Nek? Nawa itu sama godin. Oh, itu kosong, Nek. Ada juga saya tanya, Nek, di dusun Pak. No, lah orang cucu, ada 5 belas. Bisa niat mandi junub. Kalau yang masyarakat bisa soda, pasal dusun bisa soda. Ada kalau lihat mandi junub pasal dusun. Kita tanya, macam mana, no? Dulu dia tak diajar oleh ayah awak lu, dan kau sengaja aku mandi karena kau mandi karena aku. Orang yang seperti imannya sekarang, Pak Yo, jangan sampai iman kita sekarang. Ilmu man sanaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau kita ingin mudah jalan menuju surga, maka tuntutlah ilmu, ilmu agama. Begitu juga dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini saya anggap pondok pesantren, Bapak menuntut ilmu, baik menuntut ilmu agama maupun menuntut ilmu umum. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, selagi masih berada di sini, Bapak berada fi sabilillah di jalan Allah. Bapak semua hidup ini berada di jalan Allah. Dibimbing yang tak bisa sholat, diajarkan sholat setiap minggu, diajarkan pengajian sama dengan pondok pesantren. Berarti Bapak sedang menuntut ilmu agama, bahwa fisabilillah, bahwa Bapak Ibu sekalian berada di jalan Allah. Kalau Bapak rutin belajar di sini, mengaji setiap pengajian Bapak ikuti, kalau Bapak mati di dalam ini, insya Allah Bapak husnul khatimah. Amin. Masuk surga. Amin. Walaupun dosanya sudah banyak, kita mengaji dan betul-betul bertaubat, diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih. Sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, kecil di sisi Allah, Pak. Dibanding dengan rahmat Allah, dibanding dengan ampunan Allah, dado bandingannya dah kecil. Tuh Pak, dengan waktu itu asal. Ayo sok kegedeannya. Jauh ini udah. Nabung tuh. Ada mungkin saya diampun dah ada. Udahlah saya masih ada terus. Jangan. Jangan Pak Yo. Belum ada apa-apanya. Rahmat Allah itu luas. Wasi'at kulli syai'. Sebesar apapun dosa yang orang lah pernah bazina lah pernah narkoba lah pernah kalau bapak-bapak betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah terima itu. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughfir. Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Taubat tenggorokan sekarang. Tapi kalau kesempatan seperti ini Bapak, kalau bertaubat Allah terima itu. Jangan pernah putus asa. Ingat kisah orang yang membunuh 99 orang itu, hadis sahih riwayat Imam Muslim itu ya. Dia ingin bertaubat, di tengah jalan ketemu dengan seorang rahib pendeta. Bisa dah saya taubat dia, apa kata rahib? Tak bisa, tidak dosa kawan lah gedahnya. Langsung dibunuh orang itu, genap yang bunuh orang 100 orang. Tapi dia belum, masih semangat untuk taubat. Ketemu dengan seorang ulama, masih bisa saya taubat. Dosa kamu tidak ada apa-apanya. Bunuh orang berapa? 100 orang. Belum ada apa-apa dibanding rahmat Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia semangat terus.
menuju jalan taubat. Ditunjuk oleh seorang ulama, pergilah ke wilayah sana, di sana penduduknya beriman semua, taat beribadah kepada Allah. Pergilah ke sana. Di tengah perjalanan, Pak, orang yang membunuh 100 orang itu meninggal dunia. Lalu datang kedua orang malaikat, malaikat rahman dengan malaikat azab. Malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Berebut. Malaikat rahmat mau membawa laki-laki yang bunuh 100 orang itu ke surga. Malaikat azab ingin membawa ke neraka. Lalu turun seorang malaikat lagi jadi wasit. Ini hadis sahih, Pak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata malaikat yang jadi wasit itu? Kamu unding mah bertengkar gitu. Unding, Pak. Diukur jarak antara laki-laki tempatnya meninggal nih, mana yang lebih dekat ke tempat dia mau taubat dengan tempat dia mulai taubat. Diukur, Pak. Ternyata dekat ke tempat taubatnya. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Bapak orang baru seorang dulu. Tapi ya jangan ulangi. Bapak ulangi. Ya. Pak. Ada lagi dalam hadis sahih juga. Seorang perempuan pelacur. Coba bayangkan pelacur. Mana ada orang semayang? Ya orang semayang dah perempuan pelacur. Ini hadis sahih juga. Seorang perempuan pelacur. Kalau pelacur mana nak pelacur? Mana juga berzikir. Mana baca Quran. Lalu dia pergi keluar, Pak. Di tengah perjalanan, seorang wanita pelacur ini ketemu dengan seekor anjing yang mengelilingi sumur, menjulurkan lidah-lidahnya saking kehausan sampai dia menjilat tanah yang berada di pinggir sumur. Dijulur lidahnya, Pak. Tak bisa ambil air dalam sumur. Melihat itu tersentuh wanita pelacur tadi. Tersentuh dia ambil sepatu khufnya, sepatu yang terbuat dari kulit, dia ambil air, dia kasih anjing itu minum, Pak. Dengan perbuatan yang ikhlas dia lakukan menolong anjing tersebut, apa dalam hadis itu dikatakan? Fasyakarallahu laha, faghfarallahu laha, wa adkhalaha al-jannah. Dengan perbuatan pelacur yang menolong anjing yang kehausan tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan perbuatannya itu Allah berterima kasih ke wanita itu. Allah bersyukur kepada wanita itu. Allah ampunkan dosanya. Wa adkhalaha al-jannah, dan Allah memasukkan wanita pelacur itu ke dalam surga. Kan, Pak, nolong anjing masuk surga. Ibadahnya nolong anjing tapi ikhlas masuk surga. Apalagi nolong sesama manusia. Makanya Bapak jangan putus asa, sebesar apapun belum ada sebanyak apapun dosa yang pernah Bapak lakukan, belum ada apapun dibanding dengan rahmat Allah, pengampunan Allah. Makanya oleh karena itu jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tayasu min rahmatillah innahu la yayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Nah, kita semua di sini adalah orang yang beriman, maka kita harus senantiasa berharap mendapat ampunan Allah, berharap mendapat rahmat Allah. Tentunya dengan senantiasa kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan. Ini Pak Sudono lah dari tadi ya. Nah, inilah lebih sekali lah hampir sejam. Mohon maaf begitulah kalau langka tuh ayanan itu. Ya, itu. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu semua diberikan kesabaran oleh Allah menghadapi cobaan ini ya. Nah, cobaan ini hampir hikmahnya. Insyaallah ini karena Allah sayang kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Barangkali ini saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Allahu yakum ajmain shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan kita semua memiliki pelajaran dari yang beliau sampaikan. Saudara-saudara ini dirahmati Allah, waktu kita akan berlangsung sampai dengan jam 11, bisa masih punya waktu lebih kurang 25 menit. Ini di tangan saya sudah banyak sekali pertanyaan dari masing-masing kamar. Jadi akan saya bacakan saja ketika ubah terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti guru kita dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari kamar 3E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila makmum mendengar bacaan sholat baik yang rukun ataupun yang sunnah, dan menurut makmum bacaan tersebut salah atau keliru? Nah, bacaan sholat yang salah dan keliru, nah ini bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari kamar 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah amal ibadah kita sholat itu akan diterima jika sehari-hari kita masih makan dari uang yang haram, sedangkan kita tahu uang itu adalah uang dari Rasulullah dan salah? Kemudian yang ketiga, kita lihat saja pertanyaan dari kamar 1C. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, boleh. Silakan dijawab dulu Pak Guru kita. Ya. Tadi berarti tentang sholat berjamaah ya. Iya betul. Jadi imamnya bacaannya tidak betul, berarti makmumnya lebih pintar ya. Nah, makanya kalau dalam hukum fikih begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang lancar, yang fasih, yang banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Di samping itu juga orang yang tahu hukum-hukum daripada sholat tersebut. Jangan sembarangan jadi imam deh, tengok kanti jadi imam, mana jadi imam itu serangan nanti ngam tangan lain yang fasih. Awak supir, kalau supir agak lagu, nanti kasihan makmumnya. Nang masuk letuk, kadang-kadang. Apa cari yang betul bacaannya itu yang jadi imam. Nanti kalau bacaan itu salah, apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu termasuk rukun sembahyang. Kalau salah Al-Fatihah, tidak sah sembahyang gitu. Nah, aku cari yang bagus-bagus apa? Yang bagus-bagus apa? Yang bagus-bagus bacaannya. Kemudian yang tahu hukum, Pak. Nah, tahu hukum, nanti imam, tapi lupa. Nah, disuruh saya pernah jadi imam ada orang laku nya. Oh, ini macam ayat panjang. Allahu Akbar. Ada dia lupa Pak. Dan itu cara orang menyelesaikan macam mana? Dia jadi imam nih. Ulang. Makmum ada yang apa? Lagi bingung. Dia bertanya ke makmum, salah tak? Allah dia makmum yoga. Makanya nanti yang jadi imam itu cari yang bagus bacaannya, yang fasih. Walaupun seandainya kurang tahu dengan tapi setidaknya bagus bacaannya ya. Nah itu. Tapi kalau makmum tahu itu imamnya tidak betul, ya udah mufaraqah saja. Nah nanti ulangi sholatnya karena nggak sah. Karena orang yang lebih pintar, yang tahu bacaannya, yang lebih tahu itu salah, nah, dia ulang lagi lah ya, seharusnya besok dia yang jadi imam. Nah, ya, jangan sama anak jadi imam yang mentang janggut panjang, kopiang, juga jadi imam. Cari yang fasih, saya janggut panjang loh. Terus yang kedua, baik Guru kita. Terus yang kedua adalah tadi dari kamar 3A. Apakah amal ibadah kita, sholat kita akan diterima jika sehari-hari kita masih makan dari hasil uang yang haram? nah ini Pak. Ini nanti jawabnya nih. Memang ada hadis Nabi, ada seorang ya, sahabat Nabi berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi begini Pak ya, kalau tentang keabsahan beda sah dengan diterima Pak ya. Kalau sah, sempurna saja syarat dan rukunnya sah. Misalnya kita sembahyang pakai baju hasil curian, itu tempat sah dan sembahyang sah, sekedar melepaskan kewajiban. Tapi diterima udah. Nah ini yang jadi masalah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, hanya nerimo yang elok-elok. Itu. Nah, artinya apa? Nggak ada terima. Kalau diterima, yang elok pun belum tentu gua diterima. Coba yang ngandam kayak itu. Maka usahakan kita menghindari makanan yang haram, pakaian yang haram, baju yang haram, itu hindari. Ya.
ibadah-ibadah yang akan berpengaruh terhadap diri kita. Ibadah yang kita tidak mengkonsumsi yang haram itu yang membuat diri kita berubah kepada yang lebih baik. Kita makan yang tidak berubah, banyak salah-salah itu. Pokoknya keluar itu nyiloki, kopi, alhamdulillah sudah ya, dan ini lebih baik lagi. Makanya usahakan hindari yang haram. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi yang ketiga ini datang dari kamar 1C ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bila waktu untuk mengqadha salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anis salati aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha." Nabi bersabda, apabila orang tersebut ketiduran sehingga dia sholatnya terlambat, sudah di luar waktu. Yang subuh seharusnya jam 5, dia bangun jam 8. Kan? Wan au nasiya, atau dia lupa karena sibuk nian banyak pikir. Wah, lupa semacam. Dia tahu sudah di luar waktu. Falyusalliha idza dzakaraha. Makalah hendak dia mengqadanya. Hendaklah dia segera sholat. Artinya mengqada sholat yang tertinggal yang terbaik adalah ketika kita ingat langsung kita qada. Enggak harus menunggu. Karena kita umur kita belum tahu ya Pak. Wah kaget nunggu ternyata malaikat dan jemput nyawa kita tidak sempat kita mengqada supaya kita tidak makanya mumpung kita ingat langsung kerjakan. Itulah waktu terbaik untuk mengadakan sholat. Sini Pak Ustaz, sehubungan dengan mengqadha salat ini. Kadang-kadang ada di antara kita ini lah tua barulah berumur baru nak mulai sholat. Nah, mengqadha sholat yang banyak waktu yang tertinggal itu macam mana Ustaz? Ya, kalau ada waktu teruslah qada. Yang namanya qada, Pak, itu kan sholat di luar waktu. Ada sholat ada sholat qada. Kalau sholat ada berarti kita sholat di dalam waktu. Makanya kita niat usolli fardhu subhi raka'ataini ini adaan, berarti kita sholat dalam waktu. Nah, kalau qada berarti sholat di luar waktu. Kapan boleh kita mengqada sholat? Boleh kapan saja. Misalnya kita sholat isya, Allahu Akbar. Setelah sholat isya, langsung kita qada sholat isya. Yang dulu kita dah ingat lagi berapa banyak sholat yang kita tinggalkan. Qadakan Pak. Setelah maghrib boleh tidak kita mengqada sholat isya? Boleh. Yang namanya sholat qada di luar waktu boleh. Tak jadi masalah. Nah, tapi jangan qada terus Pak. Lama-lama jadi kodok. Ya itu saja. Oke, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan yang keempat datang dari kamar 2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan agak spesial nih Ustaz. Apakah hukumnya memasang guli-guli atau suntikan besar pada alat kelamin? Nah ini khususnya untuk laki-laki Ustaz. Nah ada yang spesial ternyata. Jadi agak aneh. Ini mohon pencerahan tentang ini permohonan. Ini sama yang tadi orang katakan. Mau masang guli-guli ya atau suntik. Suntik itu tujuannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau menurut hukum fikih itu kalau masih berfungsi dengan baik, Pak. Ya udah usah lakukan itu, Pak ya. Ya, kalau masang guling-guling disuntik karena itu Pak bisa menimbulkan bahaya. Dalam Islam jelas kata Nabi la dharara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kerusakan. Banyak Pak, itu hasil dari dokter juga demikian. Suntik guling-guling itu bisa berakibat fatal Pak terhadap benda itu. Awak nak harap hasilnya yes, no. Akhirnya jasa betul. Merasakan penyakit itu banyak faktornya itu ya. Makanya kita syukur beri belah yang ada. Orang yang masang itu termasuk juga orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit apa-apa yang penting bagus sih. Itu ya. Jadi tidak boleh Pak ya. Karena itu bisa menimbulkan sedangkan bahaya itu harus dihindar. Dapat diambil kesimpulan hukumnya haram haram ya, tidak boleh ya. Kalau sudah melakukan bagaimana Ustaz? Taubat belah. Taubat jangan pernah diulangi lagi. Taubat
bertaubat lah. Jangan kalau tuh dipotong, habisnya. Ya, bertaubat saja kepada Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Ini yang terakhir mungkin karena mengingat waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Kamar Duwati. Boleh tidak kita mengikuti dua mazhab imam dalam yang berbeda? Pertanyaan apa yang bertanya ini? Wah ini Ustaz. Ya begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, mencampur adukkan mazhab yang tidak diperbolehkan itu adalah fi qadiyatin wahidatin, dalam satu permasalahan, dalam satu qadiyah. Itu yang tidak diperbolehkan, Pak. Tetapi apabila fi qadiyatin mukhtalifin, dalam permasalahan atau qadiyah yang berbeda-beda, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu, Pak, dalam satu qadiyah. Contohnya apa? Kita berwudu ikut mazhab Syafi'i, tapi batalnya ikut mazhab Maliki. Ini tidak boleh. Karena mari satu padi, mazhab Syafi'i kan enak wudu. Kalau nyuci rambut sedikit besar, kan Pak? Ciko besar. Tapi kalau batalnya, kalau mazhab Syafi'i bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, baik sengaja maupun tidak sengaja, batal wudunya. Tapi kalau mazhab Maliki tidak, persentuhan kulit antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kalau tidak syahwat, lalu batal wudu dah. Nah, awak cari lemak-lemak beh, pas wudu supaya ringan dan ikut mazhab Syafi'i. Apa batalnya? Ikut mazhab Maliki. Itu yang tak boleh, Pak. Dalam satu qadiyah. Tapi apabila sudah berbeda qadiyah, contohnya apa? Solat awak ikut mazhab Syafi'i, tapi zakat fitrah ikut mazhab Hanafi. Tidak apa-apa. Solat kita ikut mazhab Syafi'i, pas zakat fitrah kita ikut mazhab Hanafi pakai duit. Yang pakai duit itu Pak, itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah pakai duit, harus pakai makanan pokok. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Makanya dari MUI itu memperbolehkan kita zakat fitrah pakai duit. Berarti ikut mazhab Hanafi. Solat kita ikut mazhab Syafi'i, zakat kita ikut mazhab Hanafi, zakat fitrahnya enggak apa-apa itu Pak. Jadi yang enggak boleh itu dalam satu qadiyah, dalam satu permasalahan. Tapi kalau sudah berbeda permasalahan, tidak apa-apa. Kalau udah itu tidak sah kalau sembahyang itu Arab Saudi itu mazhab Hambali gano, imam mazhab Hambali. Nah itu nak umrah, nak haji, ke Arab Saudi lah ada tempat lain. Tidak tahu kalau ada ke Sungai Gunung, ada umrah kantor tu, selesai. Pak haji ya sekarang dah haji tu mana ke tangan saya, haji tangan saya. Kalau haji ke situ lah, dari sana mazhabnya mazhab Hambali, awak mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hambali. Nah kalau tidak boleh itu sah sama yang kita beda. Nah itu Pak ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau dalam satu permasalahan dicampur adukan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah berbeda permasalahan, ini permasalahan sholat, ini permasalahan zakat, ya tidak apa-apa, boleh. Oke Pak ya? Bisa dipahami? Baik, Pak Ustadz, Pak Guru, ini kalau pertanyaan dari rekan-rekan di bawah mungkin sudah selesai. Ini ada permintaan khusus. Ada Ibu Tarmi tadi katanya ingin menanyakan sesuatu. Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, kayaknya di luar tema. Yang sering saya dengarkan di luar sana Pak, ada beberapa kawan sering kerjasama di bidang istilahnya menanam saham Pak, dengan perjanjian ingin membagi hasil. Pertanyaan dari saya Pak, bagaimanakah hasil yang kita terima, halalkah atau bagaimana Pak? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita lihat dulu Ibu sekalian, akadnya bagaimana? Akad syirkah, akad kerjasama. Kan ada akad syirkah ya, akad kerjasama itu kalau dalam fikih muamalah itu
disebut dengan akad syirkah, akad kerjasama, akad partnership, akad perkongsian. Nah, kalau bahasa kita akad berkongsi. Nah, tengok dulu akad berkongsi itu akad yang bagaimana, halal nggak secara akad, bagaimana pelaksanaannya ya. Tapi kalau kita menanggung saham sama-sama modal, nanggung modal 50%, Bapak Iono nanggung 50%, buka warung pecel belalang. Pecel belalang ya. Nah, nanggung 50%, 50%. Itu enggak apa-apa. Itu namanya syirkah mufawadah. Atau ini 60%, ini 40%. Nanti keuntungan kemudian ditanggung bersama sesuai dengan modalnya. Tidak apa-apa. Itu namanya syirkah inan. Ya, Pak ya? Boleh, tidak apa-apa. Kita syirkah. Nah, itu boleh. Ya, nah, kecuali kalau kita yang membuat tidak diperbolehkan itu Pak, kalau kita bertransaksi bersyarikat dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita nanam modal, buka apa? Warung remang-remang. Wah, ini tidak boleh ini. Yang tidak boleh ya. Karena warung remang-remang, kenapa warung terang-terang saja lah. Ada kaidah al-aslu bil muamalat al-ibah. Hukum asal dalam segala muamalah itu adalah diperbolehkan. Hatta yadulla ad-dalil as-sarih ala tarif, sampai ada dalil yang jelas menunjukkan haram. Nah, itu baru kalau kita bertransaksi sepakat dalam yang haram itu tidak boleh. Buat apa? Kalau kita sepakat nanam modal untuk bisnis apa? Bisnis narkoba. Narkoba. Itu jelas haram. Nah, tapi kalau ternak itik ya halal, ternak ayam ya halal, keuntungan bagi bersama. Atau akad mudharabah, akad pemberian modal, saya kasih modal, kamu yang mengerjakan modal, nanti hasilnya kita bagi bersama. Tidak apa-apa, itu yang banyak diterapkan oleh bank perbankan syariah, lembaga keuangan syariah. Nah, itu kan makanya lembaga keuangan syariah ekonomi Islam itu menyuruh kita menghindari riba. Islam itu lengkap, semua akadnya ada. Maka jangan pernah melakukan riba. Riba. Nah, akad sudah disiapkan semua akad. Banyak macam, silahkan kita pilih. Kadang-kadang kita agak riba termasuk rentenir itu riba, ya. Nah, kenapa tidak boleh kita mengambil keuntungan dari utang-utang, Pak? Karena akad utang piutang itu bukan akad bisnis, tetapi adalah akad tabarruk, akad sosial, akad untuk menolong orang. Biasanya orang yang berutang itu orang yang kesulitan, Pak. Yang kesulitan, masa nanti kamu berutang 1 juta, nanti kembalikan 2 juta. Itu namanya memeras orang, Pak. Orang lah payah, awak peras bodoh. Itu namanya kalau kata Megizat, kau menari di atas lukaku ini. Orang lalu awak menari di atas lukaku, sakit itu di sini, Pak. Kalau dalam Islam tidak boleh gitu utang kemudian mengambil keuntungan di situ. Maka kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang yang menarik keuntungan maka hasilnya adalah riba. Sama wak utang saya utang ya 1 juta ya. Akak ini saya utangi kamu 1 juta. Tapi tolong nge, kalau pas bayar tolong bawa pisang 20 ikat ya. Pisang itu jadi riba tuh. Kalau utang enggak. Kalau kecuali kalau ada berjanji dah, Pak. Saya utang kawan 1 juta. Oke, ikhlas dalam 1 bulan. Nanti pas dia mengembalikan dengan ikhlas dia bawa pisang 10 ikat. Riba ada? Dah. Kalau tidak ada perjanjian, yang di awal dia membuat perjanjian di awal itu dia membuat riba. Ada perjanjian, saya utang ya pakai tolong kembalikan 1.500.000, nah yang 500 itu riba. Tapi kalau tidak ada perjanjian, ketahui kembalikan 1.500.000, riba ada? Tidak. Itu namanya qardun hasan. Kata Nabi, sebaik-baik pembayaran utang adalah dengan dilebihkan. Tapi jangan ada perjanjian di awal. Kalau ada perjanjian di awal, nah itu menjadi riba. Oke, Pak? Terima kasih Pak Buya, Pak Kiai. Ini karena waktu kita juga sudah habis. Ini mungkin closing statement atau pesan terakhir dari guru untuk kami semua. Baik, terima kasih Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir dari saya, para santriwan santriwati yang berada di LP kelas 2B Bangko ini ya. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang itu pasti masih di dalam kemampuannya. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita, ya, Pak ya. Nah, kemudian apapun cobaan yang kita hadapi saat ini, anggap itu takdir yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang terbaik, Allah sayang kepada kita, Allah ingin memberi kita yang terbaik, Allah ingin kita memberi hidayah.
berbeda-beda karakter ya. Nah itu juga kita harus bersadar menyikapinya, dan juga kita pasang niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita niatkan dari rumah, pasang niat ikhlas untuk membimbing, untuk membina rekan-rekan kita semua ini. Insya Allah seluruh apa yang kita lakukan di sini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini telah bersama kami di sini memberikan begitu banyak ilmu dan manfaat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Jadi sejenak kami akan mengapresiasi dari petugas terhadap rekan-rekan yang aktif, artinya yang absennya melebihi daripada yang lain ketika mengikuti kegiatan dan pembinaan kita setiap hari mulai Senin dari Jumat. Nanti yang namanya kami panggil langsung saja berdiri di depan karena ada bingkisan tanda sukacita dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang alhamdulillah aktif dalam pembinaan. Yang pertama kami panggil saudara Sawaluddin bin Gani, kemudian Heri Yantri bin Haji Amir, kemudian Armanda bin Zainal Arifin, kemudian kepada Jalaluddin bin Bujang, kemudian Agus Rianto bin Adnan, kemudian kepada Patlan